Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, teman-temanku dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku, Rumah Kim. Terima kasih banyak nih teman-teman yang udah meluangkan waktunya, yang udah mengklik video sederhana aku ini ya. Dan aku juga ucapin terima kasih nih bagi teman-teman yang udah selalu hadir, yang udah memberikan supportnya di setiap video-video yang aku upload. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Pokoknya tetap ya teman-teman, doa terbaik untuk kalian semua. Nah, aku juga ucapkan terima kasih dan selamat datang bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube-nya aku atau misalkan kesasar nih ke sini. Selamat datang ya. Kenalkan aku ibu rumah tangga dengan 3 anak yang kesehariannya di rumah aja. Jadi channel ini tuh berisi tentang seputar kehidupan ibu rumah tangga gitu ya teman-teman. Kadang-kadang bikin video tentang budgeting, kadang-kadang kegiatan sehari-hari, kadang-kadang food prep kayak gitu-gitu ya teman-teman. Pokoknya seputar kehidupan ibu rumah tangga gitu. Nah, untuk di video kali ini aku mau share tentang budgeting keuangan ala aku gitu teman-teman, karena alhamdulillahnya sebentar lagi itu udah mau masuk di bulan Juni ya. Jadi seperti biasa kalau misalkan akhir bulan menjelang awal bulan itu udah mulai curat-coret, udah mulai kotret-kotret untuk merencanakan pengeluaran untuk bulan depan gitu teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman, udah pada bikin budgeting kah? Atau yang misalkan yang belum pernah, ya cobain bikin. Pokoknya insya Allah nanti ketagihan gitu teman-teman ya. Banyak banget nih keuntungan, bukan keuntungan ya, kelebihan dari bikin budgeting yang aku rasain gitu ya teman-teman. Yang pertama itu bisa melatih kedisiplinan kita, kemudian kita juga bisa mengetahui alur keuangan rumah tangga itu kemana aja gitu teman-teman. Karena yang aku alamin juga dulu sebelum bikin budgeting tuh kadang-kadang suka bertanya-tanya uang aku tuh kemana aja, pada perasaan nggak beli apa-apa gitu teman-teman ya. Nah, setelah aku bikin kayak catatan-catatan kecil kayak gitu ya, ternyata ada beberapa aku bebelian atau misalkan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak yang tidak bermanfaat lah, yang tidak terlalu penting-penting amat gitu. Nah, sebenarnya itu hal-hal kecil yang anggap kita sepele itu yang bisa mempengaruhi tentang kondisi keuangan rumah tangga gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang biasa bikin budgeting, gimana nih teman-teman untuk pengeluaran bulan Mei kemarin, sesuai rencana kah? Lancar-lancar aja kah? Atau malah boncos? Karena tujuan budgeting itu nggak harus selamanya, nggak harus berjalan dengan sesuai rencana ya teman-teman. Pasti ada aja gitu ya yang agak-agak melenceng. Nah, untuk aku pribadi kemarin juga untuk bulan Mei itu agak-agak oleng sebenarnya ya teman-teman. Banyak banget kebutuhan, maksudnya banyak banget dana-dana tak terduga yang harus memang dikeluarkan di bulan kemarin dan bulan sekarang sih tentunya ya. Tapi karena ya mungkin aku bikin budgeting dari kemarin-kemarin, akhirnya nggak terlalu begitu jauh ya perbedaannya, nggak terlalu begitu bikin bikin atau mempengaruhi untuk biaya kebutuhan gitu ya, paling tabungan aja yang habis. Karena kemarin itu anak aku udah kelas 6 dan udah mau masuk ke SMP gitu teman-teman, dan ternyata banyak banget dana-dana yang harus aku keluarkan gitu. Ya kayak gitulah ya, pasti bunda-bunda semua yang samaan punya anak yang baru mau masuk sekolah tuh banyak banget deh ya peralatan atau kebutuhan yang harus dipenuhi gitu ya, kayak misalkan beli seragam, kemudian bayar sekolah juga gitu ya. Kayak gitu deh. Nah, seperti biasa nih teman-teman, sebelum aku bikin catatan untuk budgeting aku, biasanya aku gambar-gambar dulu sedikit kayak gini biar lebih cantik aja si catatan aku. Nah, untuk informasi, cie, informasi. Dia
Untuk mencari inspirasi gambar-gambar kayak bunga atau apa gitu ya untuk mempercantik catatan, biasanya aku tuh nyari-nyari di aplikasi Pinterest gitu teman-teman. Di sana tuh banyak banget kita mau cari apa aja kayaknya lengkap banget dan bagus-bagus gitu teman-teman gambarnya. Oh ya teman-teman, aku tekankan di sini ya. Jadi di video budgeting ini tuh aku nggak ada niatan untuk pamer, untuk ria, bahkan sombong gitu ya. eh Merasa paling benar, merasa paling bisa dalam mengatur keuangan, enggak ya teman-teman. Budget aku ini tiap bulan sedikit, karena justru sedikit itulah aku bikin budgeting supaya memang bener-bener cukup sampai akhir bulan dan cukup untuk semuanya gitu aja sih teman-teman ya. Jadi kalau aku mah tujuan aku untuk bikin budgeting itu supaya bisa memberikan informasi dan motivasi juga buat teman-teman semuanya yang pendapatannya tuh hampir sama dengan aku gitu. Nah, seperti biasa untuk budgeting keuangan rumah tangga aku itu biasanya aku bagi dalam beberapa poin, masih menggunakan cara yang ini ya teman-teman. Yang pertama aku kelompokkan dulu ada poin di kewajiban. Jadi kewajiban ini benar-benar eh, dana yang gak boleh gak ada dan nominalnya itu selalu sama untuk tiap bulan gitu teman-teman. Makanya aku sebut kewajiban karena memang harus benar-benar ada dan harus diperjuangkan gimana pun caranya gitu. Yang pertama adalah cicilan rumah, karena aku masih nyicil teman-teman ya rumahnya. Doakan ya teman-teman semoga cepat lunas, amin. Dan teman-teman juga yang samaan masih punya cicilan rumah, aku doakan semoga cepat lunas juga. Nah untuk cicilan rumah alhamdulillah di bulan sekarang itu udah turun ya teman-teman, yang tadinya 1.200.000 menjadi 1 juta, alhamdulillah. Nah untuk poin kedua di kewajiban ini ada iuran RT. Untuk di iuran RT di tempat aku itu 55.000 per bulan ya teman-teman. Nah kemudian untuk poin yang ketiga ini ada iuran sekolah. Ini tuh termasuk iuran sekolah agama dan beberapa yang harus dibayar di sekolah SD. Kebetulan alhamdulillah sekolah anak-anak aku itu negeri, jadi gak terlalu banyak mengeluarkan biaya gitu ya teman-teman, paling untuk bayar uang kas kayak gitu-gitu. Nah untuk selanjutnya ini ada arisan, aku masukkan ke dalam kewajiban karena memang kan nominalnya tiap bulan sama gitu ya. Nah untuk arisan kali ini aku ikut 60.000 aja karena ini tuh awal buka, jadi aku ikut satu aja gitu teman-teman. Dan untuk listrik ini masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya, 200.000 per bulan karena aku pakai token. Nah sekarang tinggal aku jumlahin aja, aku totalin untuk dana kewajiban ini ada berapa. Semuanya itu ada 1.497.000 gitu teman-teman. Lumayan lah ya, hampir setengahnya dari pendapatan aku. Nah jadi untuk budgeting pendapatan 120.000 per hari ini tuh aku nggak ngeluarin untuk biaya transport, biaya pulsa, wifi, pajak rumah, pajak kendaraan gitu ya teman-teman. Jadi 120.000 per hari itu aku kelola di luar kebutuhan itu gitu ya. Maksudnya untuk wifi, kendaraan itu tuh suami aku yang bayar gitu. Nah untuk poin kedua setelah kewajiban ini adalah kebutuhan. Nah biasanya di poin ini nih teman-teman yang agak-agak harus hati-hati karena memang bisa berubah dan kadang-kadang ada yang kurang, ada yang lebih gitu ya teman-teman. Jadi untuk di kebutuhan ini masih bisa lah ya diatur-atur supaya memang cukup untuk 1 bulan gitu. Nah yang pertama ini ada beras. Untuk kebutuhan beras aku 1 bulan itu 25 kilo dan aku beli yang harga 12.000 gitu teman-teman. Jadi jatuhnya tuh 300.000. Nah kadang-kadang 25 kilo itu kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak. Nah biasanya kalau misalkan gak cukup, aku ambil dananya itu dari dana lain yang ada lebih. Atau misalkan kalau memang gak ada lebih itu aku ambil dari tabungan gitu ya teman-teman. Nah untuk gas, aku gas itu 1 bulan 2 tabung. Aku budgetkan 50.000 gitu teman-teman. Dan untuk minyak goreng, nah kenapa aku
pisahin sendiri karena, untuk minyak goreng tuh kadang-kadang kalau habisnya barengan tuh sama gas kayak bingung juga ya teman-teman. Nah untuk minyak goreng aku budgetkan 30.000 untuk 2 liter, aku sih nggak terlalu terpaku sama merek ya teman-teman, apa aja deh yang penting minyak goreng, eee, merek apa aja yang paling murah aku ambil gitu. Nah untuk deterjen dan persabunan aku budgetkan 50.000. Sampai sejauh ini alhamdulillah masih aman dengan budget 50.000 ya teman-teman. Kayak beli sabunnya juga sabun batang, kemudian deterjen beli yang renceng, sampo juga beli yang renceng gitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya tuh nggak pernah barengan habisnya, jadi masih bisa diatur. Nah untuk sayuran atau untuk lauk ya teman-teman, ini aku budgetkan 600.000 per bulan. Jadi aku biasanya tuh food prep mingguan. Jadi satu minggunya itu 150.000. Nah, biasanya juga aku selipin kayak untuk kebutuhan bumbu, gula, terigu kayak gitu tuh di sana ya, teman-teman. Jadi aku atur-atur aja di dana sayuran dan food prep gitu. Nah untuk jajan anak, alhamdulillah sampai bulan ini tuh masih aman dengan budget 500.000 untuk jajan anak. Gak tahu lah ya untuk bulan-bulan selanjutnya, karena gak tahu juga kebutuhan jajan anak aku itu gimana. Tapi sampai bulan ini tuh alhamdulillah masih lebih gitu teman-teman. Nah ini setelah aku jumlahkan untuk kebutuhan dan kewajiban, ternyata masih ada sisaan gitu teman-teman. Jadi aku budgetkan untuk dana lain-lain gitu. Nah dana lain-lain ini biasanya aku bagi-bagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah apa namanya, ada dana darurat. Jadi dana darurat ini biasa aku gunain misalkan tiba-tiba ada saudara yang main ke rumah, atau misalkan tiba-tiba harus kondangan, harus nengok orang sakit gitu teman-teman. Dan ini aku budgetkan 100.000. Ini agak naik dari bulan kemarin. Kalau bulan kemarin itu 50.000 dan ternyata gak cukup teman-teman. Kadang-kadang suka nombokin. Akhirnya aku tambahin di bulan ini tuh 100.000 gitu teman-teman. Kemudian ada juga dana kesehatan, dan dana kesehatan aku budgetkan 100.000 gitu. Nah ini untuk poin ketiga ada pendidikan. Ini tuh bulan pertama kali aku benar-benar mau pisahin untuk dana pendidikan, karena memang kemarin-kemarin tuh aku cuma langsung ditabungin aja. Dan itu tuh aku merasa kadang-kadang punya uang gitu ya, dan akhirnya aku pakai untuk hal lain, dan akhirnya waktu sekolah butuh uang itu kadang-kadang agak bingung juga sih ya. Jadi mulai bulan ini aku mau pisahin aja untuk dana pendidikan, biar benar-benar aku simpen gitu ya. Aku fokus untuk pendidikan, jadi enggak dalam bentuk tabungan gitu teman-teman, enggak. Jadi aku kasih nama untuk dana pendidikan. Nah untuk dana pendidikan aku budgetkan 300.000. Ini juga dibagi-bagi lagi, untuk si kakak itu 50%, untuk si AA 30%, dan untuk si dede itu 20%. Karena memang kebutuhan tiap anak-anak aku itu berbeda ya. Biasanya yang paling besar itu yang paling banyak memerlukan banyak dana gitu. Nah untuk sisanya nabung ini tuh 73.000. Nah biasanya aku nabung ini tuh kadang-kadang juga sih aku simpen, kadang-kadang juga aku buat beli keinginan aku, kayak misalkan beli untuk dekorasi rumah atau apa gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman ada yang nanya kok gak ada dana skincare atau apa gitu ya, kadang-kadang aku ambil dari tabungan juga, kadang-kadang aku dari apa ya, aku sambil jualan kecil-kecilan lah ya, nyari untung dikit-dikit buat beli apa yang jadi keinginan aku. Karena mungkin untuk kondisi budget aku tiap bulan memang udah pas banget, udah segini, jadi kayaknya aku agak nahan dulu deh ya untuk kesenangan aku, untuk hal-hal yang menurut aku nggak terlalu begitu penting gitulah ya. Nah gitu deh teman-teman untuk budgeting keuangan aku untuk bulan Juni ini. Terima kasih banyak udah
hadir udah nonton video aku sampai detik ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.